Cuman yang saya yakini sejelek-jeleknya saya itu saya tetap ingin mati baik. Cuman katanya dulu pernah ada anak kerasukan. Iya. Cuman kan kita belum pernah ngalamin. Selama di BJB belum pernah mengalami. Cuman cerita anak-anak aja kan gitu, namanya cerita anak-anak. Alhamdulillah masih Ya belum mungkin keluar. kita terima 100% kan. Iya. Nah, Itu yang buat saya malah, oh iya saya yang salah. Karena di usia mereka, saya pun akhirnya berkaca. Saya pun belum tentu gini dulu waktu saya kecil. Mungkin saya bisa lebih parah dulu. Jadi sekarang mulai saya sendiri berhati-hati untuk tapi tetap saya menasihati, cuman lebih oh ya nggak bisa kalau misalkan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Rais Endur. Nggak banyak-banyak, pokoknya ketemunya pasti di Bincang Sahabat. Dan kali ini saya sudah mempunyai dua narasumber yang luar biasa, jauh dari sini lewat provinsi. Ya, di sini sudah ada kepala asrama dari Sahabat Yatim Indonesia. Kita langsung sapa dan kita perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Abi, saya panggil Abi aja ya, Pak. Abi, insya kalau panggil Bapak kayaknya masih muda-muda ya. Bi, silakan diperkenalkan namanya, langsung ke sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidin Prasetyo, nama asli saya. Panggilan Wahid. Wahid? Iya, saya dari Banjarbaru, dari asrama Banjarbaru. Aslinya Surabaya malah. Baru pertama kali ke Kalimantan, ke Banjarbaru ini karena memang ada amanah dari sahabat yatim untuk menjadi kepala asrama di Banjarbaru. Jadi sekalian istri juga akhirnya boyong satu keluarga itu di Banjarbaru pertama kali. Jadi ya suatu pengalaman yang ya mungkin itu sudah takdir ya, mungkin ya, insya Allah. Ya situ aja. Mungkin. Silakan Abi, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sigit Sulistiawan. Saya kepala asrama cabang Sepinggan di Balikpapan. Asal saya sih sebenarnya bukan dari Kalimantan ya. Saya asli Binjai. Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Ya, alhamdulillah diamanahkan mengasuh di asrama Sepinggan Balikpapan. Jauh-jauh. Ya, Abi, di sini Abi udah berapa tahun di apa menjadi kepala asrama? Alhamdulillah saya kebetulan baru bergabung dengan sahabat yatim juga baru. Saya 1 bulan jalan 8 hari. Insya 1 Allah. bulan jalan 8 hari. Ya, insya Allah 1 bulan jalan 8 hari di Banjarbaru ini. Di kondisi lingkungan yang baru, jadi ya serba baru untuk diri saya pribadi dan keluarga mungkin. Jadi untuk bahasa kadang kan ya kita semua tahu lah kalau mungkin di luar pulau atau di luar kita pasti beda bahasa, beda komunikasi. Cuman ternyata tebakan saya salah. Banyak orang Jawanya juga. Jadi gampang ya? Iya, jadi itulah banyak yang baru menurut saya di Banjarbaru ini. Oke. Sebagai pengalaman pribadi. Mohon maaf ya, ini Iya. saya angkat Oke. Iya, Siap. supaya lebih kelihatan kedengeran ya. Ya kedengeran. Ya, kedengeran. Kalau Abi gimana nih? Ya, kalau saya sih sebelum di Sepinggan, saya pertama kali itu di Banjarbaru. Jadi Loket, pergantian. Dari Medan berangkat ke Banjarbaru. Itu di Banjarbaru 10 bulan. 10 bulan. Didapat telepon dari Yayasan Pusat pindah ke asrama Sepinggan. Ya udah kita pindah ke Balikpapan Sepinggan. Berarti bahasa juga beda lagi. Kalau di Banjarbaru bahasanya bahasa Banjar, tapi kalau di Balikpapan bahasa Indonesia. Begitu. Soalnya tadi ada juga yang saya udah temuin teman-teman ketika dia datang ke tempat ini, banyak anak-anak yang menggunakan bahasanya bahasa mereka, dan sedangkan para kepasnya ini kadang-kadang bukan dari daerah situ, jadi pada kebingungan. Ada kesulitan nggak di waktu itu ketika ketemu dengan yang kayak gitu? Ada
ada sih sedikit, cuman memang karena mereka tahu, anak-anak tahu kita bukan dari Kalimantan mungkin ya, jadi mungkin mereka yang menyesuaikan, mereka yang pakai bahasa Indonesia, jadi kita juga gampang memahami. Cuman mungkin yang tanda kutip rasan mereka mungkin itu yang mungkin mereka pakai bahasa asli Banjar. Oh, kalau Abi mah enggak nih, pasti udah karena udah biasa. Itu kemarin kan saya pakai bahasa Indonesia, Oh, bahasa Banjar. Jadi orang ngomong bahasa Banjar tuh nggak ngerti. Saya bilang, Bu, saya bukan orang sini, saya bilang. Taunya kalau bahasa Banjar tuh kan kalau ulun tuh saya, kamu tuh kamu, itu aja yang tahu saya. Oh, itu doang. Tapi sekarang ini udah mulai ngerti dikit-dikit. Kan pindah ke Sepinggan, kan itu bahasa Indonesia tuh, Iya. cuman belakangnya aja. Nah, kah itu aja. gitu. Bahasanya tetap bahasa Indonesia. Siapa kah? Ya. Gimana kah? Gitu. Oh, kayak gitu. Cuma bedanya itu aja ya. Kah belakang aja. Tapi kalau bahasa-bahasa daerahnya belum Kalau ketemu. di Balikpapan Indonesia. Indonesia semua. Kalau di Balikpapan. Saya pikir ada bahasa sana aslinya gitu, Mbak. Enggak, bahasa kalau di Balikpapan. Ini Abi, saya tanya latar belakang Abi, maksudnya gini, kok Abi bisa gitu loh, menerima atau menjadi kepala Kepas gitu? Itu ceritanya bagaimana itu gitu? Ceritanya? Ya, dari sini udah, dari sini. Ya, kok bisa gitu? Itu kebetulan kepala asrama cabang Medan Sunggal itu murid dari istri saya. Jadi istri saya dihubungi, mau nggak nih jadi kepala asrama, cuman ditempatkan di Banjarbaru. Ya, jadi istri ngomong ke saya, mau nggak ditempatkan di Banjarbaru nih? Ya udah, kita coba, mungkin rezeki kita di situ kali gitu. Mana tahu rezekinya ada di situ. Dan ini kan sekaligus untuk amal kita di akhirat nanti kan, Pak. Jadi kita coba, semoga kita bisa betah di sana gitu, dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru gitu. Awalnya gitu, Bu ya. Terus anak juga langsung oke saat itu. Anak kebetulan kan masih umur 8 tahun, Pak. Berapa Masih anak, Bi? kecil? Baru 1, Pak. Nah, kali ini pasti 5 nih. Gimana kalau ceritanya? Kalau saya pribadi dulunya itu sebelum di Sahabat Yatim, saya kan freelance. Oh. Jadi ya ngojek, ada ini kebetulan di rumah. Saya tinggal di rumah mertua di Kediri. Istri saya orang Kediri. Betul, Kediri. Iya, jadi istri di rumah buka toko, saya yang di luar. Saya yang cari di luar. Begitu terus karena Covid kan juga ada. Saya sebelumnya kan sebelum freelance ini saya sebelumnya di pabrik roti. Jadi setelah itu karena ada pandemi tutup, baru kita freelance. Setelah itu kebetulan kepala asrama Banjarbaru ini yang sebelum Abi Sigit ya, Bi, nah, itu masih adik ibu saya. Jadi masih saudara, sampai kita bilang tante mungkin ya. Masih adik dari ibu saya. Jadi ya infonya pertama kali dari situ. Saya mengenal Sahabat Yatim pertama kali infonya dari situ. Terus apa Sahabat Yatim, yayasan kah, panti asuhan atau apa, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya mulai cari apa maksud saya, apa ini tugas saya apa maksudnya di bidang ini. Kepala asrama ngurusin anak-anak aja, ngurusin anak-anak. Saya yang basicnya lapangan ya, mungkin yang jarang di rumah ya kan, kita biasa cowok kan gitu. Apalagi urusan rumah itu urusan istri. Saya bilang tugas saya tinggal cari uang di luar, ya kamu yang ngurus anak, saya bilang gitu. Kebetulan saya yang ditelepon, jadi saya nangannya agak lama. Bisa enggak, jadi ya Ngurus anak 1 iya. paling ya, Bi ya. Awalnya ngurus anak 10. Saya sendiri kebetulan anak saya 3. Kebanyakan saya, Bi. Nah, anak saya 3, jadi saya ngurus anak 3 aja kayak gini. Ada berapa anaknya kira-kira, saya bilang gitu, ada ya 7 sampai 10 lah gitu. Bisa enggak. Saya mantapkan malam hari, saya bilang sama istri, saya bilang sama mertua, gimana ini ada gini. Semua alhamdulillah menolak. Bukan setuju, oke gitu Iya, mah. Jangan. Semua menolak karena jangan main-main lah sama anak yatim. Iya. Iya kan, maksudnya di situ ada satu tanggung jawab yang mungkin bukan bidang kita gitu, karena jangan udahlah kasih yang lain, saya bilang gitu. Ya udah,
So, akhirnya saya bilang kayaknya enggak dulu deh. Saya telepon ke tante itu, saya bilang kayaknya enggak dulu, tapi nantilah saya kabarin lagi, karena alhamdulillahnya lagi di pekerjaan yang freelance itu yang lagi lancar-lancarnya saya itu tahu-tahu langsung mandek. Betul, langsung mandek, langsung yang kayak drastis. Jadi dalam waktu 3 hari setelah saya pembatalan itu saya hubungi lagi tante saya. Kayaknya saya pikir lagi deh. Karena yang di luar yang saya harapkan, saya kan mikirnya, sudahlah biar orang lain aja, saya takut. Saya bilang, ternyata malah, kok malah ngedrop gini. Terus saya buka, saya kan kalau saya orangnya sering bergadang. Nah kebetulan waktu geser-geser YouTube kan kebiasaan kita, geser-geser YouTube kok kadang Allah itu kalau kasih tanda tanpa pengetahuan kita, maksudnya yang tanpa kita rencanakan, dan jangan sering-seringlah kita berpikir kalau apa-apa yang kita hadapi sekarang, yang sudah kita sekarang itu memang sudah rencana gitu. Jadi saya mikir apa ini mungkin tanda ya, apa mungkin saya harus ambil yang di sana itu, tapi nggak mungkin, saya nggak punya basic, basic dulu ada pesantren, cuman kan itu pun karena masuk SMP SMA nggak keterima negeri dulu, masuk SMA negeri nggak keterima, akhirnya sama bapak saya, kamu kalau nggak keterima masuk SMA negeri saya pondokkan. Ya bilang alhamdulillah pondokkan karena nggak keterima. Jadi udah basic paksaan. Cuman yang saya yakini sejelek-jeleknya saya itu saya tetap ingin mati baik. Jadi apapun kadang kan kita ada ya yang dalam. Jadi saya mikir mungkinlah saya coba, saya bilang gitu. Saya hubungi lagi, dan saya yakin kalau misalkan ini mudah jalannya, berarti saya harus ke sana. Tapi posisi istri dan anak itu belum tahu. Mereka belum tahu kalau saya berubah pikiran. Jadi saya sendiri dulu, saat pribadi sama tante itu, terus saya bilang, coba nanti saya pikir-pikir dulu, saya bilang gitu. Tapi saya tanpa saya ngomong ke istri, karena saya sudah paham jawaban mereka. Jadi saya akhirnya setelah ternyata mudah, besok ya kalau mau langsung besok kirim lamaran, gini, ternyata secepat itu prosesnya. Terus waktu mau berangkat pelatihan, saya kebetulan dikasih pelatihan di asrama Kelampis waktu itu di Surabaya, di asrama Kelampis. Setelah mau pelatihan jarak 2 hari baru saya bilang, maaf, ini keputusan saya buat sendiri karena ya apa ya, saya juga nyari gitu loh. Iya nggak sih gitu loh. Iya nggak sih, saya takutnya nanti iya kita harus berangkat ke sana, ternyata waktu mepet hari itu enggak deh kayaknya gitu loh saya. Jadi saya bilang ke istri, kayaknya ini jalannya deh, saya bilang gitu. Kayaknya, tapi kan nanti bawa anak-anak semua kita pindah ke Kalimantan kan berarti konsekuensinya ya gitu. Dia bilang gitu, terus saya bilang, iya memang gitu, tapi percaya aja lah kalau memang itu mudah, jalannya mudah memang berarti dari Allah, saya bilang gitu. Karena terus istri ngomong, iya deh kayaknya tunggu dari dulu ya sepi. Jadi kita punya pikiran yang berubah, istri punya pikiran juga yang jadi saya semakin mantap. Saya pamit mertua meskipun berat. Mertua saya itu tinggal, istri saya 7 bersaudara dan istri saya anak ragil. Kita yang dari orang Jawa kan tahu kalau anak ragil cewek itu kena hukum jaga orang tua, kena hukum adat mungkin ya. Makanya itu saya bilang, saya kasih pengertian ke mertua, ke saudara-saudara. Kalau ke mertua insya Allah tingkat kesulitannya nggak seberapa daripada kita kasih pengertian ke saudara istri. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi itulah, ya itu sedikit kenapa saya akhirnya bisa terjun ke dunia pengasuhan anak yang nol sekali saya itu. Bener, saya itu kenal sahabat yatim, saya lihat di YouTube, saya browsing, apa sih ini, saya bilang, oh ya Senlasnas sahabat yatim, saya browsing itu. Ada saya nggak Pak di situ? Waktu itu siapa perkenalan? Saya lupa itu. Waktu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu tulisannya. Terus Abi di tempat Abi ada berapa anak? Di Sepinggan alhamdulillah ada 12 anak. Cewek cowok Bi? Cowok. Lebih mantap ini. Lebih luar biasa. Abi juga sama cowok di sana? Cewek. Cewek. Wah lain, nah ini bisa bertukar pikiran nih. Yang berikutnya itu pasti kan setiap sesuatu ada tantangannya, Bi. Gitu. Apa sih tantangan apa sih yang Abi miliki ketika nih disuruh ketika mendapat amanah menjadi seorang kepala asrama?
tantangannya paling utama di Abi dulu nih ya. Iya, betul. Oke, Bi, silakan Bi. Ya itu apalagi kita sepinggan ya 12 anak dengan berbagai macam karakter. Pasti tuh. Dari yang SD sampai di sepinggan ada SMP kan paling besar tuh SMP. Kadang ya itu aturan tantangannya itu menasihati yang paling besar, untuk jadi contoh buat adik-adiknya, justru malah sifatnya kayak adik-adiknya gitu. Gimana sih kalian ini? Kalian tuh harus bisa jadi contoh seharusnya bagi adik-adik kalian udah SMP. Tunjukkan disiplin kalian sama adik-adik kalian ya kan. Saya di asrama kan menerapkan disiplin. Ya kamarnya harus rapi setiap pagi ya. Itu tantangannya Bi. Sebelum masuk sepinggan kan mereka ini kurang disiplin lah. Terus tantangannya itu suka sering usil satu sama lain. Nah, itu orang nanti suka berantem tuh gara-gara masalah sepele. Salah satunya tuh ejek-ejekan sama orang tua tuh. Nah, itu kan sering kan anak laki-laki. Pasti. Biasanya seperti gitu. Orang tua ini langsung ya sama-sama orang tua, saya bilang. Gak malu kalian, saya bilang gitu. Karena sampai berantem. Ya udah saya nasihatin baik-baik, nggak usah seperti ini. Kita di sahabat di asrama ini semua sekeluarga. Jadi tidak ada Abi nggak buat perbedaan. Kalau emang salah dihukum, kalau yang benar ya kita bela. Gitu. Tantangannya seperti itu. Tapi lebih mudah mengurus yang kecil atau lebih mudah mengurus yang besar, Bi? Lebih enak yang kecil. Lebih enak yang kecil. Lebih nurut. Lebih nurut. Karena yang kecil dipanggil sekali dengar. Yang besar sampai 3 kali nggak dengar. Nah, kalau biasanya kalau Abi kan ini ngurusnya yang putri ya? Iya, Nah, kayaknya lebih mudah kali. Untuk saya pribadi malah lebih sulit kalau cewek, karena saya nggak bisa tangani langsung. Oh iya. Kalau sama cowok kan mungkin kita ngomong agak lebih Iya, bebas ya, lebih Bi. bebas. Tapi kalau sama cewek lebih mungkin uminya yang saya dorong. Karena kan kalau ya. perempuan dari hati ke hati. Iya, mereka bisa sambil gini tuh sebenarnya. Maksud Abi tadi kan kalau uminya bisa, kalau saya kan cuman jadi mungkin kalau di tantangan itu ya sama lah. Kita kan didik anak yang dari segi karakter yang berbeda, dari usia juga berbeda, daerah terutama lingkungan yang berbeda. Jadi sedikit banyak seperti yang disampaikan Abisi kita tadi, yaitu salah satunya kalau saya pribadi tantangan itu saya bilang sama istri mungkin sama uminya mungkin, Umi tolong itu sampaikan gini-gini, pokok poinnya seperti ini, pokok poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, cuman mungkin Umi yang sampaikan. Jadi mungkin Umi yang datangi ke kamar ini tadi sebenarnya masuknya Abi tadi bilang gini. Nah, itu yang harus itu kan di kalian pahami. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih mendorong uminya karena ini asrama cewek kita beda genre ya. Jadi kalau buat saya pribadi lebih sulit di sini. Tapi ya tapi yang namanya saya kan baru 1 bulan juga di sana. Jadi mungkin ke depan berarti ada yang lebih sulit, jadi ya saya anggapnya. Kalau anak lebih banyak ke Abi ya. Iya. Ketimbang ini kalau Abi kan 10 ya? 10. 11. Oh 11. Iya. Oh, cuma beda 1. Tambah anak jadi 14. Banyakan ini masih banyakan ini. 11 sudah sama anak. Gitu. Iya. Tapi kenapa sih ketika gini Bi, lebih gampang mana ngurus anak sendiri sama ngurus anak orang? Ibaratnya anak orang kan kita urus. Lebih gampang mana Bi nih? 11-12 sih. 11. Ya, karena anak kita itu kan udah masuk lingkungan asrama pasti ngikut yang lain. Dia pasti ngikut tuh sama abang-abangnya, apa yang dikerjakan sama abang-abangnya ditirunya. Jadi ya istilahnya terkontaminasi ya. Jadi ya itu ya lebih sulit. Yang sama ya. Sama sulitnya. Kita ingin buat mereka seperti keluarga kita sendiri, kita ingin ciptakan lingkungan. Ini bukan asrama, saya bilang. Ini rumah kita. Kita di sini keluarga, ini rumah kita. Jadi ya anggaplah saya sebagai orang tua kalian. Yang fungsinya juga sama, ya teman curhat, teman
tempat dia minta perhatian mungkin yang karena itu ada yang yatim, ada yang piatu, ada bahkan yang yatim piatu, ada yang cuma duafa tapi orang tuanya apa itu bertengkar itu apa Bisa. Pisahan. otomatis dia yang terlantar tidak terurus jadi gitu. Ayo di sini Umi, ada Abi, jadi kalian punya sosok ayah, punya sosok ibu ya di sini, tapi jangan anggap ini asrama, anggap ini rumah kalian. Jadi kalau saya seperti itu sih. Bi, metode apa yang Abi ajarkan supaya ini anak-anak ini punya persepsi, maksudnya disiplinnya bisa bareng-bareng. Karena kan yang namanya anak ini kan semuanya beda-beda karakter nih. Buat nyamain nih ada nggak metodenya untuk anak supaya bisa sama gitu, bisa gampang gitu? Metode ya. Kalau gini kita mulainya kan saya pribadi mencontohnya kan contoh saya di keluarga saya mendidik anak-anak saya pelajari dari anak-anak saya pun nggak bisa kita samakan maksudnya oh ini harus dikeras, oh ini harus dilembut, oh ini harus karena apa ya yang ini belum tentu bisa dikasih hanya dengan omongan, yang ini belum tentu jadi akan selamanya kalau menurut saya ini akan selamanya berbeda tiap anak itu. Cuman minimal bagaimana caranya supaya mereka itu 60% bisa mengikuti apa yang kita minta di situ. Kalau untuk 100% saya kira sulit karena kita mengurus mereka kan bukan dari nol, bukan dari bayi. Kita menurut mereka ada yang dari TK, ada yang dari SD, ada mungkin yang sebelumnya punya trauma yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya ya dia bisa ikut 60% terutama yang agama ya, selalu saya bilang ke mereka 3 aja pegang, sholat, ngaji, sekolah, itu aja. Abi minta kalian di itu aja, serius di itu aja, lainnya terserah kalian. Gitu. Kalau mungkin Abi ini ada kiat-kiat yang lain buat anak-anak gitu supaya lebih disiplin. Kalau disiplinnya sih dimulai dari kita juga ya dia. Ya, jadi saya sering mencontohkan anak-anak tuh ya. Saya kumpulin kan nih, kalian tuh kalian lihat Abi kan di asrama gimana, nggak pernah buang sampah sembarangan. Saya kasih contoh sama mereka, selalu bangunnya itu yang paling sulit tuh bangun sholatnya. Luar biasa, tapi ya itu tantangan kita sebagai kepala asrama ya di situ. Ya metodenya yaitu agak disiplin ya. Sebenarnya saya sih ada basic militer juga ya kan Bapak kan, jadi itu kadang pakai suara tegas lah Pak. Jadi menyamakan anak-anak ini udah dikumpulin, kita di sini punya tidak membeda-bedakan isi ini kerjanya cuma duduk-duduk aja, nggak ada, semua kerja saya bilang. Apalagi kan tiap minggu kita ada kerja bakti kan, jadi itu ada bagiannya masing-masing. Tapi alhamdulillah Sepinggan sudah berjalan lah, sudah mulai rapi dan bersih, alhamdulillah. Tapi saya lihat dari wajah-wajah Abi nih dulunya orangnya orang yang nggak pernah marah ini memang. Iya. Tapi pernah marah nggak sama anak-anak karena saking keselnya marahin aja nih gitu, pernah nggak Bi? Ini mungkin Abi dulu. Belum mungkin ya. Belum. Karena umurnya juga masih baru kan, masih 1 bulan 1 minggu. Saya mungkin belum nemu satu kasus, satu poin yang saya harus, wah nggak bisa ini saya harus tegasin, belum mungkin. Cuman untuk sekarang mungkin yang ya kenakalan yang saya anggap itu normal. Pokoknya mereka jaga 3 itu tadi. Yang penting sholat kamu aman, ngaji kamu aman, sekolah aman. Yang lain saya tolerir. Karena saya yakin dengan mereka jaga 3 itu nanti meskipun secara proses mungkin mereka akan terdidik secara proses. Kalau Abi ini pasti nih pernah nih. Kalau teman ketemunya sama anak-anak yang udah dewasa. Iya. Ya. Gimana Bi? Ya salah satunya itu kamarnya selalu berantakan itu, sampah semua di rumah. Kalian udah saya kasih tahu sampah dibuang sama tempatnya. Itu tiap hari saya cek kamar mereka tuh. Kadang saya marah, ada ya puncaknya waktu ini cucian mereka itu yang SMP kan sudah nyuci sendiri, Pak.
Tuh menumpuk tuh, seminggu nggak dicuci-cuci. Terus gak marah kan, ada mesin cuci, tinggal nyuci, tinggal putar, kan gampang saya bilang. Dulu zaman Abi dulu nggak nyuci pakai tangan saya bilang. Iya. Ini kalian tinggal masukkan ke mesin cuci, tinggal putar, aman. Ya di situ sih kenakalan-kenakalan ya suka usil sama adik-adiknya itu. Oh, jadi ada pernah juga Bang. saya pikir mau jawab begini nggak pernah bisa marah deh. Tapi kalau ini karena memang anak-anak masih kecil ya kan? Masih baru saya di situ juga karena memang mereka cewek. Jadi ya saya yakin kalau cewek nggak bisa. Kalau cewek kan kalau kita marahi langsung kena di hati. Iya, cewek itu apa ya? Ya keras sedotan. Jadi kalau kita tekuk sedikit pasti patah. Tapi kalau kita kan ya gampang-gampang susah. Terus kalau untuk kondisi asramanya sekarang gimana, Bik? Maksudnya ketika Abi datang ke asrama dulu yang awal-awal gitu, pas sekarang itu kondisinya masih bagus atau udah mulai tidak bagus? Maksudnya dari bangunannya, dari anak-anaknya udah mulai menerima Abi sebagai sebagai ketua asrama. Waktu itu kan belum Abi nih. Terus Abi juga waktu itu kan belum menjadi ketua asrama itu juga karena dibalik. Sekarang kondisinya bagaimana? Anak-anak sudah mulai menerima atau gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah sebelum saya diasuh oleh senior saya ini sedikit. Jadi dengan didikan militer beliau yang saya yakin pasti bertujuan baik untuk mereka semua. Karena memang yang saya hadapi di lapangan di asrama sendiri khususnya memang sedikit banyak iya benar kata Abi Sigit itu kadang malam gitu agak iya memang kesulitannya. Saya kan habis masuk itu saya sharing Bi gimana Bi kondisi di sini gimana. Jadi saya sharing ketika beliau meninggalkan asrama untuk tugas ke Balikpapan. Saya langsung gini iya ternyata kendala yang disampaikan oleh beliau memang iya saya rasakan. Jadi kondisi di asrama yang sekarang mungkin yang saya tempati sekarang, insya Allah untuk saya pribadi mungkin agak kurang mendukung anak-anak dari segi fisik asrama. Karena memang asrama saya kebetulan gabung dengan kantor. Gabung dengan kantor yang secara orang jadi asrama cewek. Di kantor kan banyak yang cowok kebetulan. Jadi ya itu saja mungkin, tapi insya Allah kedepannya saya berharap bisa kantor saya ingin karena biar juga maksimal kan, biar juga maksimal. Benar kalau masih kecampur kadang masih nggak enak soalnya apalagi kebanyakan yang di kantor itu cowok ya kan, sedangkan ini cewek. Jadi rasanya masih risih akhirnya. Kalau Abi mah cowok mah salah kan. Ya tapi habis di tempat Abi juga udah bagus kan? Alhamdulillah ya. Sepinggan sebelum saya masuk kan sempat kosong tuh sebulan. Yang jaga anak-anak itu LA-nya layanan asrama sempat kosong ya begitu. Dari segi asramanya sih ya cukup bagus. Cuman itu tinggal penataan kamarnya yang kurang. Jadi saya masuk kemarin tuh saya tata ulang istilahnya. Jadi agak lebih rapi, lebih bersih dan nggak berantakan gitu. Kemarin masuk tuh baju mereka di mana-mana tuh ya nggak tahu mana yang bersih mana yang kotor nggak tahu. Alhamdulillah. Tapi kalau ini kan masih dicuci sama kalau ini udah bisnis karena sendiri. Cewek mungkin ya. Kalau cewek itu mungkin agak lebih bahasa Jawa itu primplan ya, primpen ya, agak lebih. Jadi ya mungkin gitu. Karena kalau cowok memang saya tahu sendiri kan. Tak gitu banyak di atas televisi atau di atas kamar nggak tahu betul mereka. Udah seminggu tuh dipakai lagi tuh, bukannya dicuci, dipakai lagi. Kalau cewek baru sehari, belum ada sehari langsung dicuci. Ganti lagi. Moltonya 2 Bi. Moltonya banyak. Kita yang pusing. Arum kurang arum. Plus minusnya gitu, cewek cowok. Kalau laki-laki nggak perlu pakai rinso pun nggak apa yang putar. Iya, benar. Bodoh amat pokoknya putar aja. Tapi selama menjadi kepala asrama,
ada nggak kesan yang paling berkesan di Abi ini ketika ngurus anak-anak ini, atau kesan yang horor atau kesan yang sedih atau yang paling terharu, apa kira-kira? Kalau saya sih ada satu waktu itu saya tanya, karena kenapa sih anak ini kok malas sekali untuk belajar, main aja. Bawaan main, makan, habis makan main, makan. Ketika waktu sholat ngantuk. Selesai kita jamaah sholat, selesai kita wirid sama-sama, segar lagi matanya. Wih, saya kadang bingung, maksudnya kenapa kok di setiap melakukan aktivitas yang berbau ibadah ngantuk. Tapi ketika keseharian seperti main atau waktu senggang, dia kayak nggak ngantuk, kayak biasa aja gitu ya. Suatu saat saya tanya ke pribadi nih, saya beranikan saya tanya, kenapa kok males sekali? Ya intinya yang dia jawab, memang saya salah, karena saya pikiran saya ingin ciptakan mereka sesuai pikiran saya. Ternyata nggak bisa. Umur mereka, kondisi mereka sebelum ada di asrama itu perlu kita pertimbangkan. Mereka masih umur segitu, yang pertama, yang kedua mereka nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Jadi ya mereka di sini main, ada saya, ada Umi, ada abinya, ada uminya, mereka tetap main. Padahal itu sebenarnya mereka cari perhatian yang dulu nggak didapat dari sebelum tinggal di asrama. Jadi itu yang buat saya malah, oh iya saya yang salah, karena di usia mereka. Saya pun akhirnya berkaca, saya pun belum tentu gini dulu waktu saya kecil. Mungkin saya bisa lebih parah dulu. Jadi sekarang mulai saya sendiri berhati-hati untuk tapi tetap saya menasihati, cuman lebih, oh ya nggak bisa kalau misalkan gini. Saya berkaca saya sendiri, karena saya di umur mereka pun belum tentu bisa melakukan apa yang saya suruh lakukan sekarang. Jadi Kalau emang anak segini bang waktunya bermain. Iya. Waktu main ya itu yang saya akhirnya di hati itu yang kena, yang iya memang beda ya, saya bilang gitu, beda. Saya nggak tahu backgroundnya mereka gimana, saya nggak tahu. Jadi ya itu yang buat saya akhirnya oke, udah siap untuk yang tantangan selanjutnya. Nah kalau ini pasti dikesannya karena udah 2 tempat nih dia mas. Iya. Betul. Kesan ini sih ada salah satu anak nih Pak yang sakit kan. Jadi sakit, demam, udah pukul 12 malam lah itu kan. Jadi saya tuh masih tidur ayam lah gitu kan. Tiba-tiba anak kita kan kamar sama anak kan berdekatan kan. Jadi si anak itu kayak bunyi ada jatuh jebuk, tolong ya, kenapa sih ini si anak, saya bilang kenapa sampai gedor-gedornya pintu belakang, tolong ada hantu mana, saya kira maling. Tolong kenapa ada maling, saya bilang enggak, itu ada kepala katanya. Mana ada, saya bilang ngigo kamu ini. Iya, pukul 12 malam sampai digedor-gedornya kawannya. Terakhir yang ada anak yang bagus lah ngajinya kan, tidur di kamarnya ngaji. Dan sudah saya bilang kalau mau tidur tuh duduk dulu, baca surat-surat apa juz 30, jadi kan aman. Mungkin karena sakit atau demam kan, jadi kan anak-anak tuh sering ngigo gitu. Saya pun sampai kaget, saya kira ada maling. Tapi bang pernah ya Pak, Abi juga di tempat Abi pernah terjadi kayak gitu? Katanya. Katanya gitu. Cuman kalau saya sendiri belum pernah menemukan yang seperti itu. Cuman ya katanya seperti itu. Kalau hantu kita nggak takut, kalau maling nggak takut. Tapi ngadepin anak yang pernah lihat gitu gimana tuh, Bi? Maksudnya supaya temen-temennya itu nggak terpengaruh gitu. Bagaimana itu, Bi? Abi dulu deh. Ya saya jelaskan, itu sebenarnya sih nggak ada, cuman di pikiran kalian itu, karena mereka tontonannya yang tontonannya seperti itu kan gitu, jadi terdoktrin ya. Kalian tuh ngaji, sholat, tapi tontonan kalian horor-horor. Ya terdoktrin seperti itu. Tapi anak nerima waktu itu ya, kata gitu. Abi juga sama waktu itu juga. Iya, saya bilang aja
kalau hantu memang ada suruh keluar lah. Itu ya supaya apa lihat mereka kan setiap mereka bilang di situ ada hantunya, ayo suruh keluar. Suruh keluar, kami tungguin udah suruh keluar. Biar kalian juga tahu kalau mana sih, ayo kita lihat sama-sama mana, ayo kita tungguin ya dia keluar, ayo. Udah nggak ada, saya bilang nggak ada. Kok ada bi, mana suruh keluar, ayo kita tungguin jadi. Ada nggak adanya itu antara keluar nggak keluar itu jadi. Padahal gue takut ya. Iya. Padahal doa saya tetap doakan jangan keluar. Cuman namanya kita sama anak kan ya, nggak mungkin kalau kita ikut takut, masa? Ya bilang gitu kan nggak mungkin. Takut, ya tantang aja suruh keluar. Tapi waktu kamar mandi saya minta temenin Umi. Ya. Karena memang luas, rumahnya luas aja ya. Iya, luas. Karena kamar mandi paling belakang ya kadang bawa kapur barus memang. Ya. Iya betul kata saya. Tapi nggak ada juga. Tapi sama Umi saya nggak berani kalau saya. Doakan mereka nggak nonton ini ya. Tahu takutnya ya. Sama kasih juga gitu. Tapi kan Nabi kan waktu di tempat asrama ini nggak pernah ngerasa kayak gitu juga. Apa pernah ngerasa juga gitu? Di asrama BJB belum pernah sih. Cuman katanya dulu pernah ada anak kerasukan. Cuman kan kita belum pernah ngalamin. Selama di BJB belum pernah mengalami. Cuman cerita anak-anak aja kan itu namanya cerita anak-anak. Ya mungkin kita terima 100% kan. Nah, kita bilang ya udah baca zikir, doa. Hilang itu nanti saya bilang itu. Ya karena memang kalau kita terusin masalah kayak gitu, akhirnya anak takut akhirnya. Dan akhirnya pengennya ditemenin aja, ditemenin lagi maka memang harus dihilangin tuh cerita-cerita begitu memang. Jadi kita kasih cerita-cerita yang lebih ketimbang kita kasih cerita-cerita kayak gitu. Oke Bi, kira-kira nih ada pesan nggak dan harapan buat anak-anak di asrama ini? Dari Abi deh, gimana? Kalau pesan untuk anak-anak di asrama apa ya, mereka ini secara sekilas sebulan saya di Banjarbaru itu mereka ini agak sedikit kurang bersyukur mungkin ya, karena mereka tinggal di dalam asrama, makan mereka sudah siap, untuk apa-apa mereka sudah siap, tinggal beres aja mereka itu dapat uang saku dan semua segala macam fasilitas yang sahabat yatim berikan ke mereka. Itu malah akhirnya kalau nggak dibimbing malah mereka akhirnya apa ya Bi, kurang bersyukur ya. Betul, kurang bersyukur, agak kayak menggampangkan. Sudah mulai nggak doyan makanan yang sebelumnya, sudah mulai apa ya, tas jelek sedikit buang karena ada tas yang baru nih, pemberian makanan banyak dari donatur, masak telur, betul. Makanya, masak Indomie. Nah, itu yang itu anak-anak di asrama seperti itu. Terutama yang di cewek-cewek kan. Kita tahu, kita pahami bahwa cewek itu dandan, cewek itu barang-barang baru ya kan. Memang mereka cewek saya pahami, cuman saya takut ke depannya nanti ketika mereka keluar dari asrama mereka nggak siap untuk menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya gitu. Ya nggak bisa kamu nggak makan kalau itu aja yang dimakan gitu maksudnya. Nggak bisa kita pilih makanan gitu kita di luar, apalagi nggak bisa bangun-bangun kok belum ada nasinya, nggak bisa. Kamu kalau nggak kerja nggak makan di luar gitu. Jadi itu aja yang saya tekankan. Jadi pesan saya ke mereka setiap saya rutinkan, insya Allah setiap hari, setiap sholat maghrib biasanya saya pesan ke mereka, jangan sekali-sekali kamu buang makanan, jangan sekali-sekali yang tentang bersyukur aja. Kamu di sini jauh lebih enak daripada anak-anak seusia kalian yang ada di luar. Saya lihatkan video-video yang kehidupan gimana sih kehidupan di pemukiman sampah, yang anaknya harus bantu orang tuanya untuk itu, supaya mereka sadar kalau kita di sini nih apa ya, kita di sini nih hebat, di sahabat yatim mereka semua kan terpenuhi. Jadi situ pesan saya ke mereka supaya mereka kedepannya bisa jadi sosok yang lebih dewasa mungkin ya, yang lebih bersyukur, supaya bisa jadi bekal mereka nanti keluar. Insya Allah seperti itu aja. Ya, kalau Abi gimana? Ya, tuh kesan anak-anak ya banyak bersyukur ya, sama seperti Abinya Itu ya. sebenarnya pesan Abi saya coba. Dan itu saya sering tiap pagi tuh habis sholat subuh saya sering nasihatin. Ya kalian lihat orang tua kalian, kalau orang tua kalian mampu pasti kalian nggak akan
ditempatkan di sini, saya bilang. Jadi kalian banyak bersyukur, banyak berterima kasih lah kepada sahabat yatim. Karena tahu nanti kalian di luar bisa jadi orang sukses dan berguna. Jangan lupakan yayasan yang membesarkan kalian. Apa yang kalian bisa berikan, berikan kan gitu. Tapi pernah nggak Abi ajarkan kepada mereka bagaimana kan yang namanya hidup ini kan nggak langsung enak aja kan? Maksudnya diajarin berdagang, terus membuat barang-barang atau keterampilan yang akhirnya nanti bisa membuat jadi ketika gue keluar dari sini gue udah bisa ini dulu pernah diajarin gini, jadi mereka udah siap gitu. Pernah nggak dibikin kayak gitu? Abi ini boleh atau gimana? Iya kan tiap sebulan sekali kan ada prakarya itu kan prakarya. dari yayasan, ada program. Nanti kadang buat pentol, buat jus, pernah diajarin? Buat bakso, buat makanan lah. Nah, kadang kan kalau lagi puasa kan itu kadang dibuatin kayak jeli-jeli gitu. Pokoknya setiap bulan sekali berbeda-beda lah gitu. Karena dari yayasan memang ada kan prakarya prakarya untuk anak ya. Untuk anak. Bisa dibelajar. Ya, Abi juga bisa gitu. Makanan gitu. Tergantung, maksudnya lihat mood mereka aja. Kalau ini kan baru bulan ini kita ada prakarya, saya pribadi saya tanya ke mereka, kalian mau bikin apa? Terus macam-macam kan, ada berapa? Gini ya, maksud saya itu kalian mau coba apa nanti yang kira-kira di masa kalian sudah dewasa itu bisa jadi bekal kalian. Maksud saya, oh iya saya dulu pernah diajari ini, cobalah kita usaha ini, coba. Jadi apa kira-kira yang kemarin akhirnya fixnya salad buah sama Umi kemarin, yang benar-benar kita proses gimana sih biar salad buah ini siap jual, gimana sih biar apa makanan yang kita buat ini dicintai oleh customer. Jadi itu sama Umi yang kemarin. Ya karena memang di sini saya ada salah satu asrama memang yang udah menggeluti satu bidang itu makanan, dan sampai saat ini dia jalanin tuh. Jadi satu tuh pokoknya kita jual ini ya. Sosis ya. Ya waktu itu hasilnya sosis, dan sampai sekarang itu tetap jalan. Jadi nggak terlalu banyak kegiatan lain, tapi dia fokuskan di satu. Dan sampai cara menjualnya seperti ini, cara membuatnya seperti ini, dan sampai sekarang jalan. Dan itu kan menjadi pembelajaran buat dia ke depannya. Betul. Ya Abi, dua-duanya nih Abi dulu. Terima kasih banyak karena memang waktu yang membuat kita harus mengakhiri kegiatan kita ini. Terima kasih banyak Wi. Sama-sama. Abi. Ini Abi Wahid, ini Abi Sigit. Ya Allah, ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di. Saya sih pengen mudah-mudahan bisa main ke tempat lain. Amin. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sahabat. Oke sahabat, waktunya kita keluar, waktunya kita jalan-jalan dulu ya sama Abi. Kita closing dulu. Yang intinya hari ini kita ketemu sama orang-orang yang luar biasa di di bidang sahabat ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.